السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan Ar-Rabi'ata Asyrata, Masail yang ke-14, Ta'ammulul jam'i baina qawli kullin min Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Memperhatikan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Lihat, sama-sama manusia, sama-sama Nabi, sama-sama Rasul, sama-sama diutus oleh Allah membawa ajaran. Tidak ada perbedaan kecuali Nabi Isa lahir tanpa ayah. Hanya itu. Bagaimana perbedaan yang seperti itu menjadikan Nabi Isa dibilang anak Allah, anak Tuhan, bahkan mempunyai sifat ketuhanan, bahkan Tuhan itu sendiri. Ini sesat sesesat-sesatnya, bodoh sebodoh-bodohnya, jahil sejahil-jahil, dan insya Allah pasti kekal di neraka selama-lamanya. Antum tahu, pertama kali ada orang mengatakan Tuhan punya anak, apa yang terjadi? Ya, langit hampir-hampir mau runtuh, gunung hampir-hampir mau meledak. Anda'au lirrahmani walada. Ketika pertama kali, kan dulu-dulunya nggak ada. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail, zaman Nabi Yusuf, zaman Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria, belum pernah ada yang mengatakan Allah punya anak. Ya, yang akhirnya menjadi satu agama. Kalau Uzair kan tidak jadi, ya. Hanya enggak ada agama Yahudi yang akhirnya diyakini bahwa Uzair itu anak Allah, tidak seperti Nabi Isa. Bahwa yang mengatakan Uzair itu anak Allah, ya. Artinya menjadi satu kelompok agama diyakini, dibela sampai hari ini. Mungkin segelintir saja kaum Nasrani yang mengatakan Yesus bukan anak Tuhan. Mungkin ada segelintir mungkin, ya. Mayoritas seperti itu. Kalau Uzair kan tidak. Walaupun ada yang mengatakan seperti itu. Nah, pertama kali ada orang mengatakan bahwa Allah punya anak, marah, emosi meledak-ledak. Apa? Langit, bumi, gunung. Di mana malaikat, ya? Maka malaikat tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya yaf'aluna ma yu'maru. Hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Sifat dasar malaikat. Nah, bagaimana langit, bumi, gunung segitu emosinya mendengar Allah punya anak, tiba-tiba kita disuruh senyum, disuruh ramah, disuruh basa-basi, disuruh manggut selamat Natal ya,
Selamat hari kelahiran Tuhan Yesus ya, selamat hari kelahiran Tuhan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ajakan yang betul-betul sesat. Toleran yang bukan toleransi. Toleransi bukan seperti itu. Mereka lapar, kita kasih makan gitu. Mereka haus, kita kasih minum. Nah itu ya. Kalau mereka berbuat kedzaliman, kerusakan, kemaksiatan, mana boleh kita bantu. Nah, di sini ini berangkat dari rapuhnya keyakinan. Maka harus dipupuk keyakinan itu, jangan sampai rapuh. Berangkat dari semua agama sama, semua agama baik, semua agama nggak ada bedanya. Persatuan manusia, ukhuwah basyariyah. Nggak ada istilah ukhuwah basyariyah dalam Islam. Yang ada cuma ukhuwah Islamiyah, nggak ada ukhuwah basyariyah. Maka haram. Bahkan Syekhul Islam mengatakan sekedar sebutir telur ini bisa mengantarkan seseorang ke neraka. Sebutir telur yang dia hadiahkan kepada saudaranya, temannya, tetangganya yang merayakan Natal, ini bisa mengantarkan dia ke neraka. Sekecil apapun sebuah kemaksiatan, dosa, tidak boleh kita bantu. Walaupun membantunya sekedar menunjuk dengan jari. Pak, gereja sebelah mana ya? Gereja anu sebelah mana? Oh itu tuh. Apakah ini membantu? Jelas. Jelas membantu dia. Apalagi lebih dari itu. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنه عبد ورسول. Beliau itu cuman hamba, cuman rasul. Walaysa rabban, bukan Tuhan, bukan Rabb. Wala ibnan lirrabb, bukan anak Tuhan. Ini kalau tidak kita teriakkan dari awal bisa berbahaya. Ya itu kan istilah aja, itu kan cuman istilah, nggak bisa. Istilah itu harus benar. Ya, nggak boleh sekedar istilah. Saya kira salaf yang terdepan nih, hanya sekedar istilah nggak mau. Almarhum misalnya sekedar istilah saja untuk menyebut orang yang sudah meninggal, disebut almarhum, nggak bisa. Salah ya salah, nggak boleh sekedar istilah. Yang almarhum, al-maghfur, as-syahid, ini istilah-istilah yang salah, haram kita ucapkan. Ya, karena al-maghfur mempunyai arti pakai alif lam di situ menunjukkan sebuah kepastian. Dia pasti dirahmati, dia pasti diampuni, dia pasti mati syahid. Tahu dari mana? Memastikan seperti itu. Maka Rasul, para sahabat menyebut rahimahullah, Nabi yang mengawali. Saat beliau tersinggung berat, saat beliau sedih, marah, dibilang tidak adil. Selesai perang Hunain, Aqra bin Habis, Muawiyah, Abu Sufyan, masing-masing diberi 100 ekor unta. Memang luar biasa ghanimah yang didapat oleh kaum muslimin hari itu. Ada yang diberi sedikit. Bahkan orang-orang Ansor yang menolong Nabi SAW di awal Islam tidak diberi sama sekali.
Ngomonglah seorang manusia buruk bernama Dzul Huwaisirah, Muhammad tidak adil, Muhammad tidak adil, Muhammad tidak adil. Ya. La yubtaghu biha wajhullah. Ini pembagian ghanimah ini tidak mengharap ridha Allah. Tuduhan keji terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengar Ibnu Mas'ud dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung berubah wajahnya, memerah wajahnya, sampai-sampai Ibnu Mas'ud nyesel telah menyampaikan berita itu. Langsung Nabi menyebut, ini salah satu sunnah ya, yang mungkin banyak kita lupakan. Ketika kita sedih, ketika kita sengsara, ketika kita sedang diuji, kita disuruh ngingat-ngingat saudara kita yang lebih sedih, lebih sengsara. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mengingat Nabi Musa. Langsung mengingat Nabi Musa. At-ta'asi ini istilahnya ya. Menghibur diri. Kelihatan tersinggung sekali beliau. Langsung menghibur diri dengan kalimat rahimallahu Musa. Rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Karena Nabi Musa sudah wafat. Qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Nabi Musa disinggung, disakiti oleh umatnya lebih dari ini, lebih dahsyat dari ini. Tapi beliau sabar. Masa aku cuma begini nggak sabar? Kira-kira begitu. Beliau menghibur diri beliau. Karena hinaan, cacian, tuduhan yang dialamatkan kepada Nabi Musa dari umatnya, nggak tega kita mendengarnya. Ya, udah fisik, bahkan fisik yang paling vital. Ya, moco farji beliau dibahas. Ini keji sekali kan? Keji sekali. Gara-gara Nabi Musa tidak pernah mau mandi bareng laki-laki dengan laki-laki. Orang-orang Yahudi, Bani Israel biasa mandi bareng laki-laki dengan laki-laki. Mungkin hari itu masih boleh, mungkin ya. Kalau sekarang umat Nabi Muhammad SAW kan tidak boleh, haram. Sesama lelaki, sesama perempuan melihat aurat masing-masing, farji masing-masing, tidak halal ya. Mungkin syariat Nabi Musa masih boleh, tapi Nabi Musa tidak mau menjaga muru'ah, menjaga kesopanan. Difitnah, dituduh yang bukan-bukan. Tentu sakit sekali kan? Memalukan sekali. Nah, Rasulullah Muhammad SAW menghibur diri beliau, aku nggak ada apa-apanya. Ya cuma dibilang nggak adil doang. Kalau Nabi Musa sudah fisik. Ya. Ini dia Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, manusia tertinggi, manusia teragung, manusia termulia, tetapi masih menyanjung-nyanjung yang lain. Kalau kita nggak paling pintar, nggak paling hebat, nggak paling sukses, nggak paling dermawan, malah mencela yang lain. Ya biasanya memang begitu. Untuk menutupi kebahilannya justru dia rendahkan orang-orang yang dermawan. Untuk menutupi kebodohannya dia jelekkan orang-orang alim. Untuk menutupi kecurangannya malah dia jelek-jelekkan orang-orang yang jujur. Biasanya seperti itu. Orang berilmu, orang alim, orang dermawan yang sebenarnya dia tidak butuh sanjungan, dia enggak perlu dipamerkan, maka dia sanjung yang lain. Kayak apa Rasulullah SAW? Mulianya, tingginya, dalamnya ilmunya.
Tapi beliau rendahkan diri beliau di hadapan yang lain. Kalau aku jadi Nabi Yusuf, disuruh keluar dari penjara, tentu aku mau. Kan gak enak di penjara. Betapa kuatnya Nabi Yusuf, gak mau keluar. Kalau aku sudah keluar, lihat. Beliau rendahkan diri beliau di hadapan Nabi Yusuf. Kalau betul Nabi Ibrahim ragu dengan kebangkitan sehingga memohon kepada Allah supaya ditampakkan bukti bagaimana cara menghidupkan orang mati, itu karena keraguan Nabi Ibrahim dengan kebangkitan, aku lebih ragu lagi. Lihat, beliau rendahkan diri beliau di hadapan Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Musa tadi. Dengan kalimat apa? Rahimallahu Musa. Kalau namanya enggak disebutkan jadi rahimahullah. Ya, bukan almarhum. Enggak boleh almarhum, al-maghfur, asy-syahid dan seterusnya, kecuali Abu Bakar, kecuali Umar, kecuali para sahabat. Jelas mereka dijamin surga. Bahkan ada yang dinyatakan mati syahid padahal masih hidup. Masih hidup di muka bumi. Masih sedang berdiri di atas gunung Uhud. Berempat, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ali enggak ada waktu. Tiba-tiba gunung Uhud berguncang, sesuatu yang hampir mustahil ya. Kalau gunung Semeru berguncang, gunung Merapi berguncang, ini lumrah, biasa, wajar, sering. Gunung Uhud kan gunung mati, batu doang kan, bukan gunung berapi. Kalau gunung berapi berguncang, hal yang wajar. Gunung Uhud tiba-tiba berguncang. Nabi langsung mengatakan, usbut ya Uhud, diam engkau wahai Uhud, tenang. Fa inna fawqakumul yawm an-nabi wasyahid was-siddiq wasyahidah. Karena di atasmu sekarang ini sedang ada seorang nabi, seorang siddiq dan 2 orang syahid. Siapa nabi? Tentu beliau. Siapa siddiq? Siapa lagi kalau bukan Abu Bakar? Siapa 2 orang syahid? Ya tentu Umar dan Utsman. Dan betul sekali, Umar terbunuh akhirnya ketika mengimami salat subuh. Utsman terbunuh ketika detik-detik menjelang buka puasa. Di depan mushafnya sedang membaca mushaf. Ini keliru kalau ada siapa itu suka ngomong di TV itu. Kekhalifahan itu, ini mereka benci dengan sistem khilafah kekhalifahan. Hasilnya apa? Katanya, hasil kekhalifahan itu khalifah kedua dibunuh oleh rakyatnya sendiri, khalifah ketiga dibunuh oleh rakyatnya sendiri, khalifah keempat dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Bahkan khalifah pertama Abu Bakar ada riwayat katanya diracun. Ini luar biasa, kebencian orang-orang zindik terhadap ajaran Islam. Mereka lupa kenapa Umar terbunuh, kenapa Utsman, Ali terbunuh, mereka tidak tahu. Bukan karena sistem kekhalifahan, pikir mereka kalau khalifah enggak berhenti-berhenti seumur hidup pasti dibunuh. Dan Muawiyah tidak. Yazid tidak, Umar bin Abdul Aziz tidak, Harun ar-Rasyid tidak. Jadi dibunuhnya 3 khalifah itu, pertama, ya sudah suratan takdir ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, tidak bisa batal, itu sudah ketentuan dari sana. Bukan karena sistem khilafah. Wahada yahtaju ila ta'ammul, ini butuh perhatian, butuh telaahan.
Karena kalau tidak, ya akan terkecoh seperti orang-orang Nasoro. Karena lahir tanpa ayah, tiba-tiba hamil ibunya, ya pantas kalau jadi Tuhan. Ini kan bahaya sekali kalimat seperti itu ya. Iya. Al-khamisata asrata 15. Ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimatillah. Mengetahui kekhususan Nabi Isa, yaitu terjadi dengan kalimat Allah. Dari kalimat Allah, anna Isa infarada an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asril hilqah. Perbedaan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihi wassalam itu dari asal ciptaan. Kalau Nabi sama-sama Nabi, Rasul sama-sama Rasul. Manusia sama-sama manusia, tidak ada mempunyai sifat ketuhanan sedikit pun. Baik Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalam tidak mempunyai sifat ketuhanan sedikit pun. Berapa banyak kehendak beliau tidak sama dengan kehendak Allah. Yang terjadi kehendak siapa? Tentu Allah. Ibnu Qayyim mengatakan seolah-olah Allah mengatakan turidu Aba Talib wa uridu Salman. Muhammad, engkau menghendaki Abu Talib. Jadi istilahnya cita-cita besar beliau, salah satu cita-cita besar beliau, keinginan besar beliau, paman beliau yang sangat beliau cintai, yang sangat mencintai beliau, dapat hidayah masuk Islam. Enggak kesampaian. Malah yang masuk Islam, yang enggak ada hubungan kerabat sama sekali, enggak ada hubungan darah, bahkan teman bukan, tetangga bukan, orang jauh sekali dari Parsi, dari Faris, Salman Al-Farisi, ya, nggak kenal siapa. Begitu sampai Madinah ketemu Nabi langsung beriman. Kehendak siapa? Tentu kehendak Allah, bukan kehendak Nabi. Nabi nggak kenal siapa Salman. Kehendak Nabi Abu Talib. Enggak terjadi. Ya. Disinilah pelajaran besar dari kita. Jangan merasa mentang-mentang soleh, mentang-mentang rajin ngaji, mentang-mentang berilmu. Mosok sih, mosok sih ngaji terus, mosok dagang enggak laris, enggak bisa begitu. Saya kan ngaji terus, jauh dari dosa, mosok dagang enggak dibikin laris, enggak bisa. Mosok sakit-sakitan, mosok usaha ini gagal, usaha ini gagal. Sunatullah berlaku. Ngaji, berilmu, soleh, jujur, amanah, tapi usahanya enggak mengikuti sunatullah, ya kan? Usahanya enggak mengikuti sunatullah. Udah tahu di situ orang pakai sendal semua, malas pakai sepatu, jualan sepatu, misalnya ya kan? Ya sunatullah itu harus dipakai. Orang sini hobinya apa, pengennya apa, jualan seperti itu. Sunatullah harus dipakai. Gak bisa seperti itu. Saya kan soleh, saya kan beriman, saya kan rajin ngaji, saya jauh dari maksiat. Ya jualan aja apa aja pasti laku lah. Allah tolong. Ya gak bisa. Sunnatullah harus dipakai. Ini musim apa nih? Jualan apa yang laku nih? Bahwa berilmu, beriman, jauh dari maksiat akan ditolong oleh Allah, membukakan pintu rizki, iya. Tapi sunatullah harus tetap dijalankan. Walikulli syai'in sababa. Segala sesuatu pasti ada asbab. Gitu.
termasuk larisnya dagangan kita, ya ada asbab. Tidak lakunya dagangan kita, ada asbab. Nah, asbab itulah sunnatullah. Setelah asbab-asbab itu dijalani dengan cara sebaik mungkin, jangan ada suap, jangan ada ini, jangan ada itu. Kita mohon kepada Allah. Contoh menarik ya. Ada seorang alim, berilmu, bertakwa, jauh dari maksiat. Dia menzalimi seorang pemabuk misalnya ya, jarang sholat ya, pemabuk jarang sholat, buru-buru ngaji, tapi didolimi oleh seorang syekh ini, oleh seorang alim, namanya manusia ya, apa dipukul, apa difitnah, apa ditendang ya. Lalu si pemabuk ini nggak terima. Ya Allah, balaslah dia ya Allah. Ya Allah, balaslah ya. Saya sakit ya Allah, saya nggak bisa balas. Dia orang besar, saya orang kecil. Kira-kira dikabulkan apa tidak doanya oleh Allah? Dikabulkan nggak? Insya Allah dikabulkan. Sabda Nabi SAW, zalim, jangankan cuman pemabuk, jangankan cuman pelacur, jangankan cuman jarang sholat, kafir sekalipun. Kafir jelas lebih buruk dari pemabuk, pelacur, penjudi. Itu didolimi sama kita, lalu dia mendoakan buruk untuk kita, dikabulkan apa tidak? Oleh Allah? Dikabulkan. Nah, di sini antum yang sudah ngaji, sudah sholat insyaallah, jauh dari dosa, akrab dengan Al-Quran, selalu membaca, menghafalkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, jangan mentang-mentang lalu berbuat seenaknya lantaran dia seorang pengamen misalnya, pemabuk misalnya, penjudi misalnya. Nggak boleh. Tidak boleh kita berbuat zalim kepada siapapun. Faqad kana bi kalimatin, kejadian Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu dengan satu kalimat. Amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam faqad khuliqa min ma'i abi. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercipta dari air ayahnya, sama dengan kita semua, sama dengan seluruh manusia kecuali tiga manusia ini yang berbeda. Tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa? Adam. Tanpa ibu tapi dengan ayah, maksudnya dari perantara seorang lelaki. Siapa? Hawa. Tanpa ayah dengan ibu. Siapa? Isa. Cuman tiga itu. Yang keempat sama semua dengan ayah dengan ibu. Maka jika ada yang mengatakan si fulan ini tanpa ibu atau tanpa ayah atau tanpa ibu tanpa ayah, jangan percaya. Walaupun yang mengucapkannya adalah Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik. Walillahilham, enggak ada contoh ulama yang syekh, yang orang alim yang ngomong seperti itu ya. Nah, sekarang kalau ada, wajib ditolak. Wajib ditolak. Dari sini wajib kita tolak dan nggak usah nanya-nanya. Ya, katanya sekarang kan sudah ada nih kambing atau domba hasil cloning, ya, tanpa indukan, tanpa ini dengan ini. Nanti lama-lama manusia nggak usah percaya, nggak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Hewan juga nggak tahu ya benar tidaknya ya. Ya kalau
kalau telur menetas tanpa diramin oleh induknya, saya kira itu di kampung-kampung juga banyak, ya kan? Kalau hewan mungkin, walaupun kita juga belum lihat amat buktinya itu kan. Hanya kabar aja, katanya ada domba, katanya. Nah, apa bedanya dengan manusia? Gitu. Orang kafir nggak punya dalil kan? Kita sudah punya dalil, nggak mungkin. Ya, masih ingat waktu itu belum lama kita bahas bagaimana jawaban Syekh Utsaimin, kemantapan Syekh Utsaimin ketika diberi kabar oleh murid-muridnya bahwa kemarin sore atau tadi malam ada berita bahwa 3 orang Amerika sampai ke bulan. Langsung nggak percaya, ya. Dan beliau nggak bawa dalil. Kenapa nggak percaya? Nggak pakai dalil, ya. Karena percaya dan tidak percaya nggak perlu pakai dalil, karena itu kan bukan wahyu. Ketika ada berita, ketika ada orang ngomong berita begini, apakah kita harus percaya? Iya, Syekh Utsaimin belum pakai dalil. Ya, firasat beliau yakin ini nggak benar, lalu mengatakan aku tidak percaya. Ketika dijawab enteng sekali. Emang kalau ada datang berita dari Eropa, dari Amerika, dari siapapun, kita harus percaya? Kalau saya nggak percaya, apa dosa? Enteng, kaidah yang ringan. Ya, as-sadisata asyrata 16, ma'rifatu kaunihi ruhan minhu. Kalimat ruhan minhu, bahwa Nabi Isa itu ruh dari Allah. Di sini barangkali ada di antara orang yang salah faham. Oh, dari Allah. Minnya di sini min litab'id. Bagian dari Allah, berarti punya sifat ketuhanan, ada bagiannya. Ini salah paham. Min di sini bukan litab'id, tapi min di sini lil ibtida, bukan litab'id, lil ibtida. Dimulai dari siapa? Dari mana? Awalnya gitu. Kalau kita semua manusia kan dari ayah dan ibu, dari jima antara ayah dan ibu. Kalau Nabi Isa tidak, dari kalimat Allah, kun fayakun, itu maksudnya, bukan bagian dari zat Allah. Ini yang salah paham. Mungkin mereka yang mengatakan, yang berpendapat seperti itu, menganggap bahwa min di sini litab'i, bagian dari Allah. Ini jelas salah. Ya. Ayruhun ja'at min kibalillah, roh itu datang dari sisi Allah. Maksudnya kalimat tadi, walaysat ba'dan minallah, bukan bagian dari Allah, apalagi fisiknya, jisimnya dari Allah. Jelas itu tidak benar. As-sabi'ata asyrata 17, ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar, mengetahui keutamaan beriman dengan adanya surga dan neraka. Ini sebuah keutamaan. Dengan keutamaan ini, meyakini betul-betul adanya surga dan neraka, sifat surga seperti ini, sifat neraka seperti ini, yakin betul. Dengan keyakinan seperti ini menyebabkan seseorang masuk surga, selamat dari neraka.
Gitu. Maka salah satu yang menyebabkan seseorang tidak masuk surga malah masuk neraka apa? Karena dia tidak percaya adanya surga neraka. Justru dia tidak percaya, malah dia masuk neraka dan tidak akan masuk surga kan dia tidak percaya. Oleh karena itu ada seorang ulama ketika ada orang zindik ahlul kalam yang tidak percaya dengan siksa kubur. Dia datangi mayat itu, dia berdoa gitu. Murid-muridnya, jamaahnya pada nanya, ngapain mendoakan orang yang jelas-jelas berkoar-koar ke sana kemari mengatakan siksa kubur tidak ada. Ngapain didoakan? Dijawab oleh ulama ini, justru saya tadi mendoakan supaya dia mendapat siksa kubur. Gitu. Jadi menurut beliau dia ini sudah kafir. Kan kalau masih muslim nggak boleh mendoakan buruk untuk akhirat, kan tidak boleh. Mendoakan buruk kepada sesama muslim boleh. Mendoakan buruk kepada sesama muslim boleh, tapi hanya keburukan dunia. Bikin dia sakit bertahun-tahun ya Allah, bangkrutkan dagangannya ya Allah, bangkrutkan usahanya ya Allah, matikan usahanya ya Allah, ini boleh. Adapun siksa dia di kuburnya ya Allah, dahsyatkan siksa nerakanya ya Allah, gagalkan dia masuk surga ya Allah, enggak boleh kalau sesama muslim. Jadi hanya boleh untuk keburukan dunia. Itu pun kalau dia dizalimi. Kalau tidak dizalimi enggak boleh. Gitu ya. Kalau dia tidak dizalimi tidak boleh. Maka beliau yakin betul si fulan ini sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Maka beliau berani mendoakan keburukan akhirat, siksa kubur kepada orang yang baru saja meninggal. Ya, di mata orang awam dia muslim, tapi Allah Maha tahu dan dia yakin si fulan ini sudah kafir karena menolak adanya siksa kubur. Ya. Liqaulihi fi hadithi Ubadah wa anna al-jannata haqqun wan nara haqqun. Ini berdasarkan hadis Ubadah bin Samit bahwa salah satu rukun iman adalah meyakini surga itu hak, neraka itu hak, mizan itu hak, sirat itu hak, haud itu hak. Rukun iman yang keberapa ini? Rukun iman yaitu iman kepada hari akhir. Jadi iman itu tidak boleh mujmal, harus rinci. Ya. Kalau Allah dan Rasulnya merinci, kita harus rinci. Saya enggak peduli Allah itu mau bersemayam di arsy, mau enggak, mau turun ke langit dunia setiap sepertiga malam atau tidak, mau menggulung langit dengan tangan kanannya, tangan kirinya, mau menciptakan Adam dengan kedua tangannya atau dengan kun fayakun, aku enggak mau tahu, aku enggak peduli, aku enggak bahas. Yang penting aku percaya kalau Allah itu ada. Muslim apa kafir? Beriman apa tidak? Tidak. Saya enggak mau tahu yang kayak gitu, saya enggak mau belajar. Bagi saya yang penting Allah itu ada dan harus disembah, titik. Ngapain bahas? Tangannya dua, dengan kedua tangannya menciptakan Adam, dengan tangan kanannya menggulung langit, dengan kedua jarinya membolak-balikkan hati manusia. Ngapain gitu-gituan? Berarti dia mengkritik siapa nih?
Dia mengkritik siapa? Mengkritik Allah sendiri. Yang bilang aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku siapa? Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku siapa? Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku siapa yang bilang? Allah. Berarti dia menganggap ucapan Allah ini sia-sia, nggak ada gunanya. Ngapain mesti dibahas? Kufur sekali ini. Beriman itu tidak boleh mujmal. Kalau Allah dan Rasulnya mentafsir, kita harus tafsir. Kecuali Allah dan Rasulnya mengatakan mujmal. Ini yang mujmal malah dikorek-korek. Ada 7 pemuda tidur selama 300 tahun atau 300 tambah 9 titik, malah dikorek-korek. Namanya siapa, di negeri mana. Padahal Allah dan Rasulnya mujmal, malah dikorek-korek. Ada di dimakan guanya sebelah mana, dicari-cari, dikorek-korek, baca ini, baca itu. Kalau perlu tahu guanya sebelah mana, negerinya negeri apa, Allah sudah katakan, Allah sudah sampaikan. Artinya kita nggak perlu tahu. Yang kita perlu tahu bahwa ada 7 pemuda yang tidur di dalam gua selama ratusan tahun, titik. Ini yang Allah tafsir, malah kita nggak mau tahu. Aku tuh turun setiap sepertiga malam ke langit dunia. Ini kan tafsir sekali. Nanti jahanam akan menggeram, nggak akan henti-hentinya menggeram sebelum aku injakkan telapak kakiku. Kelak aku akan menampakkan betisku. Malah nggak mau tahu, nggak digubris, nggak sami'na wa ata'na. Ya. Maka orang mengatakan rukun iman cuma 6. Di antaranya iman pada hari akhir. Nggak ada itu segala sirat, segala haud, segala dajjal, segala mata satu, rambut keriting, akan dibunuh oleh Nabi Isa dan seterusnya. Ngapain? Pokoknya hari akhir. Nggak bisa. Karena yang merinci hal-hal seperti itu adalah Allah lewat lisan Nabi SAW. Apa yang dirinci oleh Allah dan Rasulnya, kita harus ikut merinci. Wal fadlu annahu min asbabi dukhulil jannah, dan keutamaan beriman tadi menyebabkan seseorang masuk surga. Ats-tsaminata 'asyrata 18 ma'rifatu qawlihi 'ala ma kana minal 'amal. Berdasarkan amal. Bukan masuk surganya, tapi apa kemarin belum lama kita bahas. Orang masuk surga karena amal dia apa bukan? Bukan. Bahkan Nabi ditanya, termasuk engkau ya Rasul, engkau masuk surga bukan karena amalmu ya Rasul? Dijawab, iya termasuk aku. Bagaimana dengan kalimat ini? Ala ma kana minal amal. Berdasarkan amal dia. Masih ingat? Firdaus apa bukan? Surga yang tinggi apa yang di bawahnya? Apa yang paling rendah? Itu tergantung amal kita masing-masing. Kalau masuknya tidak. Kalau masuknya tidak, bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Ya, karena sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Sudah ditakdirkan oleh Allah, kehendak Allah, tulisan Allah. Tapi di surga yang mana? Itu dia. Berdasarkan amal kita. Ya. أو على ما كان من العمل السيء ولو كثر بشرط ألا يأتي بما ينافي التوحيد, dengan syarat dia tidak melakukan sesuatu yang menghilangkan tauhid, yang meniadakan, menafikan tauhid. Kalau dia melakukan satu amal atau meyakini sebuah keyakinan yang bisa membatalkan tauhidnya, selesai, wassalam, tidak mungkin masuk surga. Ya.
Wala yalzamu istikmal al-amal as-salih. Dan amal saleh itu tidak untuk tauhid ya, untuk agar tauhidnya tidak hilang, tidak harus amal itu sempurna. Orang yang mengatakan amal harus sempurna, kalau nggak sempurna berarti kafir, siapa? Siapa? Mu'tazilah dan Khawarij. Dua firqah lama ini, dua firqah tertua ini meyakini bahwa iman harus sempurna. Maka seorang muslim yang akan masuk surga adalah yang sholat setelah syahadat. Dia sholat, puasa, zakat, haji. Dia jauh dari zina, khamar, judi, mabuk, segala macam. Inilah muslim yang sempurna yang akan masuk surga, yang selamat dari neraka. Adapun dia sholat, puasa, zakat, haji, tapi pernah minum khamar, kekal di neraka selama-lamanya. Dia pernah berjudi, kekal di neraka selama-lamanya. Kafir. Jadi amal itu harus sempurna. Iman itu harus sempurna. Kalau iman harus sempurna, barangkali mungkin yang hadir di sini nggak ada yang beriman. Karena salah satu iman yang sempurna, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Apa semua kita ketika disebut nama Allah gemetar hatinya? Banyak yang tidak. Banyak yang tidak bergetar. Termasuk kita barangkali. Ya. Dengan demikian apakah kita dikatakan kafir karena disebut nama Allah enggak gemetar hatinya? Enggak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Maksudnya itu iman yang sempurna. Betul-betul si fulan ini imannya sempurna karena disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Dengan kata-kata bertambah imannya sudah jelas. Nah, berarti iman itu bisa bertambah. Ya. Jadathum imanan, imannya bertambah. Berarti iman itu bisa bertambah. Ketika bisa bertambah, otomatis bisa berkurang. Ini pemahaman mafhum muwafaqah seperti ini mereka enggak paham. Mereka enggak paham. Jadi betul-betul firqah itu muncul karena kebodohan. Firqah itu muncul karena kesalahpahaman. Firqah itu muncul bukan karena tidak hafal. Mungkin hafal ayat itu mereka. Tapi mereka enggak paham apa maksud ayat itu. Lianna minha ma yukaffirul insana bitarkihi. Ini sedikit perbedaan para ulama. Ada yang meyakini bahwa seseorang itu bisa kafir karena meninggalkan rukun Islam. Ada yang berpendapat bahwa seseorang itu bisa kafir karena meninggalkan dua rukun Islam. Ini termasuk Syekh Utsaimin. Termasuk beliau sendiri berpendapat dua. Seseorang bisa kafir meninggalkan dua rukun Islam. Apa dan apa? Syahadat dan sholat. Syahadat dan sholat. Mana yang rajih? Syahadat. Ya. Sebab kalau tidak salat dikatakan kafir, bagaimana hadis bitoqah? Sulit kita memahami hadis bitoqah. InsyaAllah beliau termasuk yang mensahihkan hadis bitoqah. Kalau dikatakan bahwa meninggalkan sholat itu kafir, batal hadis bitoqah. Ya.
Karena di dalam hadis bitaqah itu sama sekali tidak ada amal. Amalnya cuma satu. Apa? La ilaha illallah. Enggak ada yang lain. Berarti zahirnya si fulan ini belum pernah sholat sekalipun, belum pernah saum sekalipun, belum pernah baca Al-Quran, zikir, wirid dan seterusnya. Enggak ada kebaikan kecuali satu, la ilaha illallah. Akhirnya dia masuk surga apa neraka? Surga. Hadis bitaqah yang sangat terkenal. Ya, at-tasi'ata asrata 19, ma'rifatu anna al-mizan lahu kiffatan. Mengetahui, meyakini bahwa mizan itu ada dua anak timbangan. Ini beliau betul-betul mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Sedikit berbeda dengan Syekh Utsaimin pensarahnya. Syekh Utsaimin pensarahnya mengatakan ka'annal muallifa rahimahullah hasala indahu intiqalu dhihni. Sepertinya itu bayangan beliau, angan-angan beliau yang ada di benak beliau. Gitu. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya mengikuti apa kata Nabi, kiffatan. Ya. Kalau la ilaha illallah itu diletakkan di satu kiffah, kemudian langit dan bumi seisinya diletakkan di kiffah yang lain, maka langit dan bumi seisinya itu terangkat ke atas, la ilaha illallah ke bawah. Ya, ini sesuatu yang mudah dipahami, mudah dibayangkan. Tetapi Syekh Utsaimin mengatakan wadh-dhahiru anna alladhi fil hadis tamsil. Itu tamsil saja. Itu tamsil saja. Intinya bahwa la ilaha illallah itu berat sekali. Bukan berarti kok terus ada anak timbangan seperti itu. Saya kira wallahu alam yang aqrab lis-shawab, lebih dekat kepada kebenaran adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena ini masalah gaib. Ya udah apa adanya, kata Nabi, kifah ya kifah. Gitu ya. Jadi ada dua kifah. Yang terakhir, yang ke-20 al-ishrun, ma'rifatu dzikril wajhi, yakni wajhullah. Meyakini adanya wajah, meyakini adanya wajah Allah. وهو صفة من صفاته الخبرية الذاتية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. Kalau di kita disebut fisik, anggota badan, apalagi jawari, di Allah tidak boleh. Oh, jadi Allah punya anggota badan, ada jarinya, ada tangannya, ada telapak tangannya, nggak boleh. Telapak tangan betul, jari betul, betis betul, tapi bukan anggota badan. Itu bukan anggota badan, bukan jisim. Kecuali ada dalil yang tegas-tegas mengatakan itu adalah fisik Allah, itu adalah jisim Allah, itu anggota badan Allah. Kalau ada dalil, tentu sami'na wa ata'na. Enggak ada, ya sudah. Ya, justru kalau kita mengatakan Allah berfisik, berjisim, berarti kita menyamakan Allah dengan kita semua. Tangan kita, jari kita, betis kita, telapak kaki kita, itu anggota badan kita. Tapi tangan Allah, wajah Allah, jari Allah bukan anggota badan Allah, bukan jisim Allah. Wallahu a'lam. Iya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Meskipun apa? Ya.
apakah ketika ada orang bertanya itu harus kita jawab? Apakah ketika ada orang yang nanya kita diam saja nggak jawab kita dosa? Ya dosa kalau itu kebaikan ya. Masjid di mana kita diam aja. Rumah sakit di mana kita diam aja. ATM di mana kita diam aja. Padahal kita tahu ya tercela. Ya. Sekarang jangan gereja dah. Mungkin ini gara-gara subhat dari TK ya, bahwa semua agama itu baik gitu. Jangan gereja dulu. Tempat pelacuran ya. Mas, tempat pelacuran mana ya? Saya melacur. Saya kira kita nggak tega ya. Atau ada yang jual racun mana ya? Saya mau bunuh diri nih. Saya mau ngeracunin istri saya nih. Jual racun mana? Tutup sebelah situ. Tega kita? Insya Allah nggak tega kan? Ya kan? Yang ada kita jangan. Saya tahu bang, tapi saya nggak mau nunjukin. Kan dosa bang, ngeracunin istri. Dosa bang, bunuh diri. Ya. Atau minimal ya, nggak minum racun, bunuh istri, mabuk, dengan ke gereja. Lebih besar mana dosanya? Lebih besar mana dosanya? Ke gereja. Orang mabuk, orang ngeracunin istri, bunuh diri, masih ada harapan masuk surga. Ke gereja ada. Orang masuk gereja nggak taubat, dia Kristen nggak masuk Islam, lalu masuk surga ada? Nggak ada, kekal di neraka selama-lamanya. Sesuatu yang menyebabkan seseorang kekal di neraka selama-lamanya, lalu kita tolong, itu tuh situ. Ya, kan kasarnya kalau bapak ibu mau masuk neraka selama-lamanya, ya saya tunjukkan situ tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Yang jangan bohong, ngapain bohong? Ya. Ya kalau mau berani terus terang seperti tadi. Ya. Saya tahu ada racun di situ, kalau abang minum sekali tenggak mati abang kalau abang mau bunuh diri. Tapi saya nggak mau tunjukin dosa bang, bunuh diri neraka. Kan kita berani ngomong begitu tuh. Ya kan? Coba yang ke gereja, saya tahu bu gereja. Tapi kalau ibu ke gereja, ibu kekal di neraka selama-lamanya bu. Maka saya nggak tunjukin, berani ngomong begitu. Kalau nggak berani ya udah diem, melengos kemana kayak. Ya. Atau maaf, jangan bohong. Ya. Urusan di sana, oh sono no, dijauh-jauhin. Ya dosa lah bohong. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Apabila seseorang ini adalah sholatnya, tapi belum meninggal, dia pernah menyebut la ilaha illallah. Jadi pada saat meninggal itu orang itu seperti Islam atau bukan? Artinya orang itu pas meninggal memang yakin untuk Allah itu ada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi dia pada saat meninggalnya nggak menyebut seperti itu. Apakah dia Islam atau bukan? Dia sholatnya juga ada atau gimana? Allah yang maha tahu. Allah maha tahu. Apakah dia mengucapkan la ilaha illallah itu betul-betul khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, berangkat dari keyakinannya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, atau karena hal yang lain? Allah maha tahu. Kita serahkan kepada Allah. Kecuali kita dengar la ilaha illallah, nggak lama setelah itu mati, ya tentu kita solati, kita kubur di pekuburan kaum muslimin dan seterusnya. Ya, kalau kita nggak tahu ya sudah, kita menghukumi seseorang harus dengan zahir, tidak boleh dengan batin. Ya. Zahirnya kafir ya kafir, zahirnya muslim ya muslim. Allahu a'lam.
Ya. Iya, iya. Masuk kita ragu dengan sabda Nabi SAW. Imannya itu tipis setipis-tipisnya, kecil sekecil-kecilnya, sama debu aja kalah. Tapi ada iman, bisa masuk surga? Bisa. Pertanyaannya bisa ya, jawabnya bisa. Kalau pertanyaannya pasti langsung masuk surga? Ya enggak. Emangnya masuk surga itu pasti langsung? Ada yang langsung, ada yang tidak, ada yang di neraka dulu miliaran abad. Tentu kita tidak ingin sama sekali. Ya. Disinilah kita tidak mencukupkan diri dengan syahadat la ilaha illallah. Kita tambah dengan sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, birrul walidain, bahkan sholat ditambah dengan sholat sunat, saum sunat, dan seterusnya. Karena kita nggak mau masuk neraka sama sekali. Ya. Dan semua orang insya Allah. Ya. Mau Anda hidup di penjara, nggak usah lama-lama 3 hari saja, saya kira nggak ada yang mau. Itu penjara. Masih ada makan, masih ada minum, masih ada teman ngobrol. Di sana tidak ada. Bolehkah membangun masjid dengan kata-kata donasi? Ya, membangun gini ya, kita butuh masjid untuk sholat berjamaah, ya kan? Sementara kita nggak ada yang kaya raya sanggup bikin sendiri. Kalau saweran ya jadi ya, si A mungkin ada bisa nyumbang 2 juta, si B 1 juta, si C 4 juta, si E 300.000, kumpulin kan jadi banyak tuh. Nah, jadi masjid, jadi pesantren. Hal yang seperti ini kan lumrah ya. Dari dulu kan seperti itu. Nabi pernah selesai sholat Id, khutbah Id, terus ke mana? Ke jamaah perempuan. Kan riwayatnya masyhur itu ya. Dari riwayat ini sebagian saudara-saudara kita mengatakan bahwa khutbah Id itu 2 kali. Ini anggapan yang keliru. Khutbah Id sekali. Yang 2 kali itu khutbah Jumat. Yang kedua ini sudah selesai khutbah. Hanya mungkin suara beliau tidak terdengar sampai jamaah perempuan, maka beliau mendatangi perempuan ditemani Bilal. Tapi ucapan beliau di hadapan jamaah wanita itu enggak jauh dari tasaddaqna. Bersedekahlah kalian. Aku lihat kebanyakan penghuni neraka adalah jenis kalian para wanita. Bersedekahlah kalian. Nah, lalu jamaah perempuan itu pada ngelepas antingnya, ngelepas kalungnya, ngelepas gelangnya, emas tentunya. Nggak ada riwayat sahabiah pakai imitasi gitu ya. Emas, betul-betul emas. Perhiasan itu ya emas. Gitu. Jadi para sahabiah tidak buka dompet, ya, ngasih recehan itu enggak, tapi gelangnya, kalungnya, gitu. Nah, ini kan mengumpulkan sumbangan. Apakah dimakan sendiri oleh Nabi? Tentu tidak, untuk kepentingan kaum muslimin. Untuk kepentingan kaum muslimin. Ya. Nah, yang tercela adalah bentar-bentar nyebar minta sumbangan ya. Sementara untuk sesuatu yang ya mungkin bisa ditalangi oleh 1-2 orang ya. Kenapa mesti
sebarkan misalnya. Ya. Larangan secara khusus tentu tidak ada, tapi jangan bermudah-mudah. Ya. Jangan bermudah-mudah seperti orang awam, apalagi kencelengan di pinggir jalan gitu ya. Jangan. Nah, di sini barangkali tantangan bagi yang kaya. Coba kalau yang kaya raya itu begitu dermawan ya mungkin nggak usah pakai kencelengan gitu. Cukup 1 orang, 2 orang. Nah, itu yang terbagus. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.